Shane Patinama, saya orang Indonesia, saya bukan orang asing. Keyakinan Erick Thohir menang banding pengadilan CAS Marten Paes. Terbuang dari timnas, kini Elkan Bagot terancam di Ipswich Town. Simak info selengkapnya berikut ini. I'm Patinama, I'm Indonesian, you know. I'm not a foreigner. Darah Ambon nggak? Akui ada circle pertemanan, Shane Patinama tegaskan dia orang Indonesia, tak bisa bermain kalau bukan lokal. Pemain timnas Indonesia, Shane Patinama menegaskan bahwa dia adalah orang Indonesia. Meski mendapatkan paspor Indonesia melalui proses naturalisasi, Shane Patinama menegaskan bahwa dia adalah tetap orang Indonesia. Hal ini berawal dari pertanyaan soal chemistry pemain liga lokal dengan pemain abroad dan naturalisasi. Bukannya menjawab pertanyaan, Shane Patinama justru mengutarakan pendapatnya soal pemain lokal dan naturalisasi. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang ini, pemain lokal dan pemain naturalisasi. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan pemain antar pemain lokal dan naturalisasi, kata Shane Patinama dikutip dari kanal YouTube Indosat Oredo Hutchison, Kamis, 6 Juni 2024. Shane Patinama mempertanyakan kenapa selalu ada yang tidak menganggap pemain timnas Indonesia adalah satu tanpa melihat mana pemain lokal maupun pemain naturalisasi. Karena seringkali, Shane Patinama, dia pemain naturalisasi, dan Marcelino adalah pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal, kalau tidak, kita tidak bermain untuk Indonesia, kata Shane Patinama. Pemain CAS Eupen ini mengakui pengotak-kotakan pemain naturalisasi dan pemain lokal itu tidak masuk dalam nalarnya. Meski demikian, dia mengakui adanya circle dalam kubu timnas Indonesia. Di mana circle tersebut terjadi karena keterbatasan komunikasi saja, bukan karena pemain lokal dan naturalisasi. Tentu saja, mungkin saya lebih sering berbicara dengan yang lain karena saya belum bisa berbahasa Indonesia. Saya mungkin lebih sering berbicara dengan, katakanlah Rafael. Tapi bukan karena saya tidak mau berbicara dengan mereka, kata Shane. Shane beruntung karena seluruh pemain timnas Indonesia dapat berbicara bahasa Inggris sehingga komunikasi di dalam lapangan lancar. Menurutnya, wajar jika circle tersebut terjadi karena banyak pemain yang sudah saling mengenal sejak lama baik pemain kelahiran luar negeri maupun pemain yang lahir di Indonesia. Cukup mudah karena mereka sudah kenal satu sama lain dengan cukup lama jadi mereka punya circle pertemanan, tapi bukan antar circle ini tidak saling berbicara, tidak pernah terjadi, kata Shane. Meski mengakui ada circle pertemanan tersebut, Shane Patinama mengaku tak suka jika ada yang membedakan pemain lokal dan naturalisasi. Sebenarnya, Shane Patinama tak ambil pusing dengan orang-orang yang kontra pemain naturalisasi. Baginya, pemain naturalisasi ini adalah pemain lokal Indonesia. Karena bagaimanapun, lanjut Shane, dia memiliki darah Indonesia, kultur Indonesia dan berada di keluarga Indonesia. Saya hanya ingin mengatakan, menurut saya, tidak ada lokal atau naturalisasi, ya kita melalui proses naturalisasi untuk mendapatkan kewarganegaraan. Tetapi itu tidak membuat kita berbeda dari orang lokal, karena kita Indonesia di hati, dalam darah kita dan dalam keluarga kita berhak untuk menjadi satu, kata Shane. Erick Thohir yakin menangi pengadilan CAS Marten Paes. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan membawa kasus Marten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ia bahkan yakin akan memenangi di tingkat tertinggi tersebut. Sebagaimana diketahui, Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, kiper FC Dallas itu masih belum bisa membela timnas Indonesia, karena proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI belum tuntas. Hal itu karena adanya sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dimainkan Paes bersama Belanda U21. Di mana, ia membela Jong Oranye kala menghadapi timnas Belarusia U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada November 2020. Erick menyampaikan, kendalanya ada di situ.
Sehingga, hal itu membuat PSSI akan melakukan langkah dengan mengurus administrasinya ke CAS agar kiper berpostur jangkung tersebut dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami perlu proses lagi dan kami kayaknya harus bawa ke CAS karena ada sengketa dia itu tanding terakhir di bulan November 2020, kata Erik di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Tapi sebenarnya gamenya bulan Maret, karena ada COVID-19 jadi dimundurkan pertandingannya, sambung Menteri BUMN itu. Erik cukup yakin akan menang dalam banding tersebut. Maka dengan begitu, Faiz bisa segera menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Jeda waktu yang lama ini FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kami akan coba ke CAS, kita lihat siapa yang menang, tandas Erik. Nasib miris Elkan Bagot, terbuang dari timnas Indonesia, kini terancam di Ipswich Town. Elkan Bagot diprediksi sulit untuk masuk skuad Ipswich Town untuk Premier League musim 2024-2025. Ia berpotensi dipinjamkan lagi. Akan tetapi, media Inggris menyebut bahwa peluang bek timnas Indonesia ini sangat kecil untuk masuk skuad The Tractor Boys. Hal itu adalah masalah regulasi Premier League yang menyatakan setiap klub hanya bisa mendaftarkan paling banyak 25 pemain senior. Cuma pemain kelahiran 1 Januari 2003 atau setelahnya yang dianggap pemain junior dan bisa didaftarkan sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, status Elkan Bagot kini sudah pemain senior karena dirinya kelahiran tahun 2002. Dengan adanya kebutuhan belanja jumlah pemain Ipswich Town akan dikurangi untuk memberi ruang untuk nama baru. Situasi ini membuat masa depan Elkan Bagot dipertanyakan. Bek homegrown Corrie Endaba dan Elkan Bagot menghadapi persaingan di depan mereka. Mereka berada dalam tahun terakhir kontrak, sampai 2025, laporan EADT. Kami bisa memahami Ipswich akan memasang harga murah untuk Endaba dan mengirim Bagot ke peminjaman lagi, sambungnya. Adapun Elkan Bagot memang sudah sering dipinjamkan oleh Ipswich Town. Sebab, ia bukan pilihan utama di tim. Sementara itu, nasib Elkan di timnas Indonesia juga masih abu-abu usai dirinya tak dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update timnas selanjutnya.